FM 96,9 MHz, pendengar Anda dalam Sumba sore ini bersama saya Cantika Anjali dan Naomi yang akan menemani Anda 1 jam ke depan hingga pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Dan hari ini kita bersama dengan narasumber kita. Selamat sore Bapak. Selamat sore Bapak. Bapak Melki LU Lage SE, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sumba Barat. Pendengar, hari ini kita akan membahas tentang transformasi kebersihan dan pengelolaan sampah di Sumba Barat. Keindahan alam dan kekayaan budaya Sumba Barat memang merupakan aset berharga yang harus kita jaga. Tapi saat ini wilayah dihadapkan pada tantangan serius, yaitu menjaga kebersihan dan mengelola sampah itu sendiri. Permasalahan sampah pasti tidak hanya berdampak pada kesehatan masyarakat dan lingkungan, tetapi juga dapat menghambat upaya pembangunan pariwisata berkelanjutan. Oleh karena itu diperlukan transformasi yang signifikan untuk mewujudkan Sumba Barat yang bersih dan bebas sampah. Baik Bapak, mungkin nanti kami akan mulai menanyakan pertanyaan pada Bapak. Silakan kami. Ya. Baik Bapak, pertanyaannya bagaimana kondisi kebersihan dan pengelolaan sampah di Sumba Barat saat ini Bapak? Ya, baik, makasih Ibu Naomi dan Ibu Cantika. Yang pertama tentunya para pendengar RRI dimanapun berada, pendengar yang budiman. Pertama tentunya terima kasih banyak untuk kesempatan pada sore hari ini, di mana kita akan berdiskusi terkait dengan penanganan sampah di Kabupaten Sumba Barat. Jika bicara tentang sampah ini, kondisi penanganan sampah kita saat ini, tentunya hampir semua daerah hampir sama. Tetapi ada satu hal yang unik di Sumba Barat. Yang uniknya ialah pada tahun kurang lebih 2017 atau 2018 kita sempat mendapatkan julukan kota terkecil dan terkotor. Salah satu kota terkecil dan kota terkotor. Nah, ini menjadi pukulan untuk kita sehingga pada era pemerintahan sekarang ini kondisi penanganan kebersihan di Kota Waikabubak khususnya memang kita mendukung penuh kebijakan pemerintah daerah terkait dengan upaya kita untuk mewujudkan kota dan desa berseri. Nah, di dalam kita mewujudkan kota dan desa berseri ini memang kondisi kita pada saat ini sebetulnya tidak terlalu beda jauh amat dari kondisi kita pada tahun 2017-2018. Tetapi ada satu hal yang membedakan, di mana pada tahun 2017 kita dijuluki sebagai kota terkotor, kota kecil terkotor. Itu salah satu kriterianya karena kita belum punya regulasi yang mengatur tentang bagaimana kita mengelola sampah kita di daerah. Nah, kita bersyukur di Kabupaten Sumba Barat ini pada tahun 2023 kemarin ini kita sudah menetapkan perda. Perda terkait dengan penyelenggaraan pengelolaan persampahan di daerah, sehingga kondisi untuk penanganan kebersihan di daerah ini ya dengan adanya perda ini memacu kita yang diberi tugas dan kewenangan tangani kebersihan untuk lebih berpikir inovatif untuk berupaya keluarkan Sumba Barat ini dari kota yang kotor tadi. Ya, setidak-tidaknya kita lebih bersih dari tahun sebelumnya. Nah, itu yang terjadi di Sumba Barat. Nah, kalau kondisi sekarang ini kita masih pada kalau bicara tentang penanganan sampah, pengelolaan sampahnya itu ada dua hal penting. Ada pengurangan sampahnya dan ada penanganan sampahnya. Nah, Sumba Barat sampai saat ini itu pengurangan sampahnya kita belum sempat jamah karena kita masih fokus pada penanganan sampah yang bertebaran di mana-mana. Jadi kondisi kita seperti itu. Nah, jadi kalau sekarang kita masih pada angkut, buang sampah ke
TPA. Iya. Jadi kalau mau bicara yang maksimal sebetulnya tidak hanya sekedar angkut dan harus diolah sampahnya dari yang tidak bernilai menjadi bernilai bagi masyarakat kita yang membutuhkan. Nah, kira-kira demikian Ibu Cantika. Berarti masih dalam status penanganan ya Bapak. Iya. Memang perdanya baru ada sehingga baru bisa Betul. oleh pemerintah. Oke, perda kita baru ditetapkan pada tahun 2023 ini. Tapi kita bersyukur kita udah punya perda sebagai payung hukum kita untuk pelaksanaan kegiatan. Ya Bapak. Yang selanjutnya Bapak, apa saja tantangan utama yang dihadapi dalam mewujudkan transformasi kebersihan dan pengelolaan sampah Bapak di Sumba Barat? Ya, tantangan kita di dalam pengelolaan sampah di Sumba Barat untuk mewujudkan transformasi kebersihan, ini memang yang paling mendasar itu adalah karakter masyarakat kita. Itu paling dasar sudah. Jadi bagaimana kita merubah cara berpikir, bagaimana kita melihat sampah itu sebagai persoalan. Nah, kecenderungan kita ini kan sampah ini siapa saja bisa buang saja sampahnya, toh nanti ada petugas kebersihan yang bersihkan. Nah, kalau sudah seperti ini yang tertanam di pikiran kita, maka akan sulit untuk kita keluar dari predikat kota kecil terkotor. Tapi secara perlahan kita coba mengedukasi masyarakat untuk menangani sampahnya sendiri. Setidak-tidaknya mereka kumpulkan sampahnya sendiri dan mereka titipkan pada titik tertentu, dan setiap hari kita melakukan pengangkutan. Setidak-tidaknya itu hal yang kecil yang kita coba buat saat sekarang ini. Nah, begitu. Oke. Baik Bapak, karena sekarang saya lihat sudah rutin sekali dari Dinas Lingkungan Hidup itu mengangkut sampah setiap pagi. Betul. Bapak, kalau boleh tahu upaya selain itu tadi yang Bapak katakan sudah diangkut, yang telah dilakukan pemerintah untuk mengatasi permasalahan sampah ini, yang lain ada upaya yang lain tidak Bapak? Iya, upaya kita untuk penanganan sampah. Kalau penanganan sampah ini kan sebetulnya harus sampahnya dipilah di rumah tangga, terus dikumpulkan, nanti diangkut, diolah, terus yang sisanya dibuang. Begitu. Nah, untuk mencapai beberapa tahap ini, upaya pemerintah ini per tahun 2023 kemarin kita sudah kita coba mendesain untuk pengadaan peralatan khusus untuk pencuci plastik, pencacah plastik, pengepres plastik, dan peleleh plastik. Nah, kita berharap ini peralatan ini sudah bisa dioperasionalkan pada tahun 2023. Namun kan ada hal-hal teknis pendukung yang harus dipersiapkan sehingga kita belum sampai pada tahap sana. Tapi peralatannya kita sudah siapkan. Memang upaya pemerintah sebetulnya bagaimana membuat sampah yang tidak bernilai menjadi sesuatu yang bernilai bagi masyarakat di sekitar komunitas sekitar tempat pembuangan sampah. Didaur ulang. Jadi sebetulnya harapan kita, target kita sebetulnya dari bahan dasar plastik ini, dari sampah plastik ini, kita bisa menghasilkan paving block yang bahan dasarnya dari plastik. Kita berharap seperti itu. Kan itu salah satu upaya kita untuk mengurangi terjadinya tumpukan-tumpukan sampah, terutama di lokasi TPA kita. Iya, apalagi kalau jadi paving block kan bernilai. Iya, jadinya bernilai ekonomis. Berarti peralatannya sudah ada ya Bapak? Peralatan kita sudah siapkan. Kita sudah siapkan, hanya belum kita operasionalkan. Baik. Mudah-mudahan tahun 2024 kita bisa operasionalkan. Ya, baik Bapak. Bagaimana peran masyarakat dalam mendukung informasi kebersihan dan pengelolaan sampah di Sumba Barat, Bapak? Ya, peran masyarakat untuk penanganan kebersihan di Kabupaten Sumba Barat, ya tentunya kita bicara jujur juga Ibu Cantika ya, Ibu Naomi Pak. Bahwa peran masyarakat ini sebetulnya sudah sangat kelihatan dan dukungannya sangat tinggi untuk kebersihan. Salah satu dukungan mereka yang indikator yang sederhana indikator sederhana bahwa mereka sudah bisa siapkan sampahnya, mereka titipkan di
titik-titik tertentu dan diangkut oleh petugas kebersihan setiap hari. Nah, ini sebetulnya sudah salah satu langkah maju dan partisipasi penuh masyarakat untuk mendukung kebersihan kota Waikabubak ini sebagai upaya untuk kota yang berseri di Kabupaten Sumba Barat. Sebetulnya ini sudah kelihatan sekali partisipasi dari masyarakat. Nah, yang berikut partisipasi dari masyarakat itu cukup besar karena pada hari-hari tertentu dengan jadwal masing-masing kelurahan itu mereka mengaktifkan masyarakatnya untuk secara gotong royong membersihkan lingkungan. Nah, ini sebetulnya tanpa informasi dari pemerintah sudah ada niat dari masyarakat untuk secara otodidak membersihkan wilayahnya. Itu sudah partisipasi yang sangat luar biasa. Hanya mungkin memang dari pihak pemerintah kita harus melaksanakan kewajiban kita melakukan pengangkutan sampah secara rutin. Nah, pada saat kita tidak mengangkut sampah secara rutin, nah ini juga kembali lagi ke pola yang lama masyarakat kita. Nah, mungkin demikian Ibu Cantika dan Ibu Nurul. Baik Bapak di Sumba Barat ini kan banyak sekali sampah plastik tuh Bapak. Kayak misalnya kita beli ke pasar, plastik dan lain-lain. Ada tidak Bapak program dari Dinas Lingkungan Hidup sendiri, misalnya melarang pembeli kita membawa plastik saat membeli, atau penjual seperti itu Bapak? Iya, baik. Upaya kita untuk pengurangan sampahnya, khususnya pengurangan pemanfaatan plastik, itu per tahun 2022 kita sudah sempat ada edaran Bupati untuk pengurangan pemanfaatan plastik, begitu. Tapi itu juga sudah diumumkan lewat media. Tapi ya itu kembali lagi, memang ini kembali kepada pola pikir warga masyarakat kita. Karena warga masyarakat kita misalnya mau ke pasar, bawa kresek sendiri atau bawa tas sendiri untuk belanja itu masih dianggap sebagai sesuatu yang tabu begitu ya. Jadi mereka berharap bahwa toh nanti sampai di tempat kita belanja ada kreseknya. Sebetulnya kalau misalnya ini bisa masyarakat kita bisa teredukasi secara baik dengan peran serta seluruh stakeholders, maka dengan jumlah penduduk kita di Sumba Barat kurang lebih 152.807 jiwa, kalau misalnya satu orang setiap hari memanfaatkan satu plastik sisa saja, itu ada berapa kilo, ada berapa ton per hari. Nah, kalau misalnya masing-masing kita bisa berupaya untuk meminimalisir pemanfaatannya, maka kita sudah terjadi pengurangan sampah. Nah, kalau bicara tentang pengurangan sampah ini, kalau kebijakan dan strategi penanganan sampah kita sesuai dengan peraturan Bupati nomor 13 tahun 2023, mestinya pada tahun 2025 kita sudah harus bisa mengurangi sampah 30%, sedangkan penanganannya 70% mestinya. Tapi ya sampai dengan saat ini kita memang masih terseok-seok dengan penanganan sampah yang dalam waktu dekat kita lebih fokus pada kebersihan kota dulu. Karena untuk merubah pola pikir ini saya pikir tidak semudah kita membalikkan telapak tangan. Ya, butuh kerjasama dan terima kasih untuk partisipasi setiap stakeholder. Saya kira kita harus terima kasih banyak kepada masyarakat kita. Kalau peran teknologi Bapak dalam mendukung transformasi kebersihan dan pengelolaan sampah di Sumba Barat bagaimana? Karena sekarang itu era digital, digital dan teknologi. Bagaimana Bapak? Baik. Peran untuk memanfaatkan teknologi, Dinas Lingkungan itu ada ada akunnya ya. Ada YouTube-nya. Boleh promosi Bapak. Kita ada YouTube-nya, YouTube Delha. Memang kita gencar kemarin itu 2023 kita jalan pagi sambil nanam anakan sambil pungut sampah. Terus kita coba gelar lagi Sumba Fun Run dengan melibatkan masyarakat semua kelompok umur sambil lari pagi. Terus di finishnya kita nanam anakan 6.000 anakan. Itu konsep-konsep sederhana yang kita coba tawarkan begitu. Nah, untuk pemanfaatan teknologi ini memang kita manfaatkan YouTube Delha untuk penyebarluasan informasi, itu yang pertama. Nah, yang kedua khusus untuk penanganan persampahan
Sebetulnya kita harus berterima kasih banyak kepada Dirjen Cipta Karya Kementerian PUPR, karena pada tahun 2023 kita sudah didukung dengan anggaran kurang lebih sekitar 6,4 miliar untuk membenahi tempat pembuangan akhir kita. Yang kemarin kita sistemnya open dumping. Jadi kalau open dumping ini sampahnya kita buang aja, nanti dibakar begitu. Di Lapale, Bapak? Di Lapale. Iya. Tapi dengan dukungan dari teman-teman dari kementerian, terutama lewat teman-teman BPPW Provinsi Nusa Tenggara Timur, kita melakukan perbaikan pada TPA Wedabo. Oh, iya. Dan sekarang kita sudah manfaatkan di mana kita buang sampahnya di dalam area dumping. Iya. Nah, di TPA Wedabo ini tidak seperti di TPA Lapale, ya kita bisa bakar-bakar, itu tidak. Jadi kita manfaatkan dengan memanfaatkan teknologi, di mana resapan-resapan limbah sampah ini itu tidak meresap dalam tanah karena ada membrannya. Oh, ada geotekstilnya yang saring, sehingga nanti limbah ini yang keluar itu sudah bersih, dia tidak mencemari lingkungan. Iya, tidak merusak lingkungan, tidak merusak. Karena kalau seperti yang tahun kemarin kita buangnya di Lapale dengan sistem open dumping, itu limbah sampah yang bertahun-tahun itu akan meresap dalam tanah dan mencemari air dalam tanah, dan itu berdampak terhadap kesehatan masyarakat kita. Pada saat jalur air itu dinikmati oleh masyarakat kita, akan berdampak sekali terutama terhadap stunting. Itu akan berpengaruh besar sekali. Memang penelitian secara langsung hasilnya di Sumba Barat itu tidak ada, tetapi secara ilmiah itu seperti itu. Ya, Bapak. Ya, demikian Ibu Cantika. Ya, Bapak. Apa saja peluang yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan pengelolaan sampah di Sumba Barat seperti daur ulang dan kompos, Bapak? Ya. Peluang untuk penanganan sampah, pengelolaan sampah di Sumba Barat tentunya peluangnya besar sekali. Hanya ini belum ditangkap oleh komunitas atau kelompok masyarakat atau pengusaha-pengusaha UMKM kita. Itu belum menangkap ini. Karena dari sampah-sampah yang dibuang sebetulnya ada sampah-sampah yang saat dirubah atau didaur ulang itu bisa bernilai ekonomis. Bisa, saya ambil contoh misalnya begini. Mungkin ada mebel yang nanti hasil kerjaan mebelnya, misalnya mejanya, setelah dihaluskan itu di furnish. Nah, pada saat furnish ini dicampur dengan potongan-potongan plastik mika yang mudah cair, itu menjadi furnish yang sangat luar biasa untuk mebel yang bagus, yang berkualitas sebetulnya. Tapi ini belum diketahui oleh kelompok-kelompok. Nah, ini tugas kami untuk mengedukasi kelompok-kelompok yang peduli pada daur ulang. Nah, emang kelompok-kelompok masyarakat kita yang peduli ini belum ada. Memang kemarin ada yang dilatih oleh teman-teman kita dari Save the Children. Itu ada teman-teman kita yang sudah dilatih. Ada 3 kelompok di Lapale. Nah, kemarin waktu kita buang sampahnya di Lapale. Nah, sekarang kami buang sampahnya ke Wedabo. Ini kesulitan mereka akses material untuk daur ulangnya. Nah, begitu. Nah, tugas kami sekarang memang mempersiapkan komunitas baru di TPA Wedabo untuk ada komunitas yang peduli pada pengelolaan sampah dan mendapatkan manfaat daripada sampah-sampah yang dibuang dari kota. Begitu. Berarti itu di bawah naungan Dinas Lingkungan Hidup ya, Bapak? Nah, kalau ini sebetulnya bagi kelompok masyarakat yang punya niat ini bisa berkoordinasi dengan Dinas Lingkungan itu dan kita kerjasama, bermitra lah. Karena kita suksesnya penanganan sampah ini butuh kemitraan juga, Ibu Cantika dan Ibu Naomi. Karena kemarin saya sempat ikut kegiatannya di Aula Alfa Media. Iya, betul. Itu bagus-bagus sekali, Bapak. Hasilnya kelompok-kelompok masyarakat ya. Terutama itu hasil dari anak-anak muda tuh. Ya. Sangat luar biasa. Mereka sudah dilatih sejak dini untuk mereka peduli pada sampah di masa yang akan datang. Ternyata sampah bisa dibuat seindah itu dan menghasilkan. Betul. Oke, Bapak. Terkait dengan yang Bapak jelaskan tadi,
bagaimana cara meningkatkan kerjasama antara berbagai pihak? Pasti kan bukan lingkungan hidup sendiri yang bekerja, banyak stakeholder termasuk non pemerintah, organisasi dalam mengatasi permasalahan sampah, Bapak. Ya, memang kita sangat berharap karena suksesnya penanganan sampahnya tidak bisa kalau hanya seorang diri ya, lingkungan hidup. Saya pikir itu hal yang mustahil itu. Memang butuh kerjasama dan peran aktif dari lembaga-lembaga baik LSM, lembaga masyarakat, itu butuh sekali. Nah, untuk mengaktifkan kerjasama ini bagi mereka yang sudah peduli pada penanganan sampah, mengolah sampah menjadi sesuatu yang bernilai. Nah, kami biasanya memacu mereka, memacu untuk terus berkarya, untuk keluarkan ide-ide inovatif mereka dari mengolah sampah ini menjadi sesuatu yang bernilai, begitu. Nah, memang ini tidak bisa kalau misalnya untuk koordinasi menggalang kemitraan setahun sekali, saya pikir tidak cukup ini. Memang ini harus dilakukan secara terus-menerus dan berulang. Nah, untuk melakukan secara terus-menerus dan berulang ini memang butuh komitmen institusi yang menangani persampahan, khususnya kami di lingkungan hidup. Nah, kalau misalnya komitmen ini bisa, ya kami di pemerintahan sewaktu-waktu bisa digeser kemana saja begitu, karena kami siap ditempatkan di mana begitu. Jadi pada saat nanti terjadi pergantian atau pergeseran, memang kita harus pastikan bahwa yang mengganti kita ini harus bisa melanjutkan komitmen yang sudah kita buat, sehingga nanti kebersihan yang sudah tercipta ini nanti jangan sampai terus kembali lagi kota kita kotor lagi begitu. Konsisten gitu. Konsisten begitu, berkelanjutan. Oke, mungkin yang selanjutnya Bapak, hambatan yang dihadapi dalam membangun infrastruktur pengelolaan sampah yang memadai di Sumba Barat, pasti kan banyak sekali Bapak, dari tempatnya, kenapa dari Lapali bisa pindah ke Wedabun dan lain-lain Bapak. Iya. Baik, kalau bicara hambatan kendala, saya pikir banyak sekali. Tapi saya mau berupaya untuk tidak bicara kendala dari aspek pendanaan. Kalau masalah pendanaan, saya pikir berapapun anggaran kita, tapi kalau kita tidak bekerja, saya pikir juga ini mubazir juga begitu. Tapi kalau bicara tentang kendala ini banyak sekali. Yang pertama, kendala kita dari aspek sumber daya manusia, penanganan kebersihan ini. Kalau sumber daya manusia untuk tataran struktural, saya pikir udah memadai ini. Tapi pelaksana di tingkat lapangan untuk petugas kebersihan kita, ya kami merasa memang masih kurang. Sangat kurang. Karena apa? Masih ada wilayah-wilayah yang belum bisa kita jangkau, yang belum kita layani. Itu ada kekurangan dari sumber daya manusia kita. Nah, yang berikut kendala-kendala untuk sarana prasarana. Nah, kalau untuk saat ini, kalau dari jumlah sarana prasarana yang kita miliki, khususnya untuk armada transportasi, sebetulnya udah cukup. Tapi kendalanya pada saat operasi ada saja masalah, tantangan, hambatan yang kita, misalnya kendaraannya kecelakaan. Itu kan kendala itu. Bahan bakar. Betul. Nah, kalau bahan bakar mungkin kita bisa manage untuk pemenuhan kebutuhan bahan bakar. Tapi yang tidak bisa kita prediksi itu faktor faktor sial atau apa itu? Faktor musibah. Yang manusia tidak bisa dikendalikan begitu. Nah, karena ini kami alami, ada beberapa kali kendaraan kami ada kecelakaan lah, ada karena ketidakhati-hatian daripada driver petugas kebersihan kita. Ini kendala. Memang harus ada sarana prasarana perhitungan lebih untuk per saat ini rusak, ini ada yang langsung kita operasionalkan. Persiapan cadangan kita. Nah, kalau kondisi sekarang kita untuk cadangan belum, tapi pada armada yang bisa dioperasionalkan sekarang ini, begitu. Nah, kalau armada untuk cadangan itu belum ada. Nah, mestinya itu harus ada begitu. Nah, mudah-mudahan ke depan lewat tim anggaran pemerintah bisa mengalokasikan ini untuk
kita penanganan ya kalau kita mau untuk kotanya yang bersih. Ya memang harus nggak boleh tanggung-tanggung juga begitu. Apalagi tagline kita kota yang bersih, sehat, rapi dan indah. Kota bersih, sehat, rapi dan indah. Oke. Ya, jadi bagi Bapak, bagaimana cara mengedukasi masyarakat tentang pentingnya aktif dalam program pengelolaan sampah, Bapak? Baik, untuk mengedukasi masyarakat saya pikir banyak cara ya, banyak cara. Tetapi yang Dinas Lingkungan Hidup lakukan selama ini, kami sudah masuk ke beberapa sekolah untuk mengedukasi guru dan siswanya untuk tidak buang sampah tidak pada tempatnya. Itu yang pertama. Yang kedua, kami juga galang tokoh-tokoh agama, lintas agama untuk terus menyuarakan lewat mimbar keagamaan masing-masing. Misalnya di Kristen lewat mimbarnya, lewat majelis jemaatnya, lewat mudikanya untuk Katolik, untuk pemuda Islamnya. Itu kami galang dan kami lakukan pertemuan untuk meminta dukung. Karena kalau misalnya kita kerja sendiri nggak bisa, Ibu Cantika dan Ibu Noni, begitu. Sehingga kami butuh bergandengan tangan dengan seluruh umat beragama di Sumba Barat. Baik, berarti memang sudah banyak kerjasama yang dijalin, Pak. Karena kemarin saya sempat ikut di gereja Katolik, gereja Katolik. Atau di gereja Let Maluna ya, untuk GKS ya, betul Ibu Cantika. Berarti sudah berjalan itu jalan paginya. Jalan. Jalan. Baik, pendengar, kita masih akan dalam Sumba sore ini bersama Bapak Kepala Dinas Lingkungan Hidup. Setelah yang satu ini kami akan kembali. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. FM 96,9 MHz. Pendengar, Anda masih dalam Sumba sore ini bersama saya Cantika dan Naomi, dan pastinya bersama Bapak Melkianus. Bapak, kita akan lanjut Bapak tentang perda yang Bapak katakan tadi. Itu kan sekarang banyak sekali yang membuang sampah secara sembarangan, apalagi di tempat-tempat yang tersembunyi Bapak. Jadi kalau pagi baru tiba-tiba lihat ada karung yang besar, ada pampers dan lain-lain Bapak. Nah, apakah perda itu mengatur tentang sanksi yang akan diberikan kepada masyarakat yang membuang sampah secara sembarangan itu sendiri Bapak? Iya. Baik Ibu Cantika. Perda tentang penyelenggaraan pengelolaan sampah di Kabupaten Sumba Barat itu sudah mengatur bagi mereka yang buang sampah tidak pada tempatnya mestinya dikenakan sanksi, mestinya begitu. Nah, di dalam sejak perda ini ditetapkan, memang kita belum sosialisasikan di tingkat kelurahan, tapi di tingkat kelurahan sudah disosialisasikan, hanya belum secara maksimal kita sosialisasikan. Nah, upaya yang kami lakukan dari Dinas Lingkungan Hidup setelah perda ini ditetapkan, biasanya pada saat kami melakukan evaluasi pada kebersihan Kota Wekabubak, pada saat kami dapat masyarakat atau pengemudi yang buang sampah tidak pada tempatnya, biasanya kami langsung cegat, kami tegur. Kami berikan teguran secara lisan, tidak langsung pada penerapan perdanya. Kami tegur, mengingatkan. Nah, bagi mereka yang sudah ditegur dan kedapatan sekali lagi, memang kami akan langsung sanksi dengan perda yang ada. Kami akan proses sesuai dengan prosedur yang ada. Tapi untuk awal ini memang kita lebih pada pendekatan secara persuasif kepada masyarakat, sehingga masyarakat kita tidak langsung menghukum masyarakat kita, karena masyarakat kita sendiri juga nih, Bu Cantika. Jadi bagi mereka yang kedapatan, biasanya kita tegur dulu, kita kasih informasi
kita tegur secara lisan, pendekatan secara kekeluargaan, sehingga mereka tidak membuang sampah secara sembarang, tidak pada tempatnya lagi. Dan upaya yang kami lakukan ini berdampak positif. Karena apa? Bagi mereka yang kami dapat ketemukan, itu biasanya setelah ditegur, itu mereka kembali ke komunitas mereka masing, mereka bercerita, sehingga tidak ada lagi yang buang jadi mereka bercerita mungkin, oh kalau ternyata ada yang kejar-kejar kita, jadi mereka tidak buang lagi begitu. Nah itu positifnya yang kita lakukan dari perda yang ada ini. Ya, berarti informasi dari mulut ke mulut, dari ilmu komunikasi, Bapak. Betul. Jadi kita tidak perlu capek-capek, tapi perlu memang capek. penting untuk disosialisasikan, betul. Disosialisasikan. Ya Bapak, apa saja contoh solusi inovatif yang dapat diterapkan untuk mengatasi pengelolaan sampah di Sumba Barat, Bapak? Ya. Masalah sampah maksudnya. Ya, inovasi kita yang kita sebetulnya ini belum dijalankan sebetulnya ya. Tapi upaya kita ya salah satu ini ya dengan pengadaan peralatan pencacah plastik, pembersih, peleleh plastik, sebetulnya ini salah satu inovasi kita di daerah. Bagaimana kalau sampah-sampah plastik yang bertebaran di mana-mana, ini kan sebetulnya masalah. Tetapi pada saat ini peralatan nanti dioperasionalkan, mungkin saja kita kekurangan bahan baku. Begitu. Mungkin saja kita kekurangan. Dan bukan tidak mungkin bahan baku bisa datang dari kabupaten tetangga. Nah sebetulnya kalau misalnya kita bilang bahan baku sampah plastik datang dari kabupaten tetangga, ini juga nanti menjadi pertanyaan baru ya. Loh, sampah kok didatangkan dari kabupaten lain dibawa ke sini? Tapi sepanjang itu bisa dirubah menjadi bernilai ekonomis dan berdampak terhadap pendapatan komunitas masyarakat kita, ya kenapa tidak? Begitu. Dan inilah sebetulnya ini sesuatu hal yang sebetulnya baru, dan biasanya yang baru ini kita dapat tantangannya besar. Tantangannya besar. Tetapi pada saat ini dilaksanakan secara baik, maka ya saya pikir kita mampu mengurangi sampah plastik di Sumba Barat ini. Tapi memang saat sekarang memang peralatan kita sudah hanya belum dioperasionalkan. Sudah ada orang yang bisa mengoperasikan? Ya memang untuk orang yang sebetulnya peralatan kan sederhana ini. Sebetulnya dengan cara kita lihat, kita nonton dari YouTube aja udah bisa sebetulnya begitu. Memang kalau misalnya butuh untuk pelatihan secara khusus untuk tenaganya, memang kita harus butuh anggaran. Ya saya sedikit menghindar dari bicara anggaran ini. Kalau kita mau yang maksimal sebetulnya, ya memang kita perlu utus kita punya masyarakat mungkin 1 atau 2 orang magang, dan kembali mereka bisa operasionalkan secara baik begitu. Tapi setidak-tidaknya ya tiada rotan akar pun jadilah begitu ya. Jadi kalau kita tunggu magang baru dioperasikan, saya pikir juga kapan lagi begitu ya. Sebetulnya saatnya sudah sekarang, dan harus saya, Ibu Cantika, Ibu Naomi dan generasi muda yang ada di sana harus mulai dari sekarang begitu. Sudah di era digital juga Bapak, semua bisa. Sebetulnya tidak perlu harus berangkat ke sana kan begitu. Iya. Ya Bapak, bagaimana cara memastikan keberlanjutan program transformasi kebersihan dan pengelolaan sampah, Bapak? Ya, baik. Saya pikir sederhana untuk cara kita menjamin keberlanjutan transformasi ini itu pada komitmen. Kalau saya mungkin hanya komitmen aja. Walaupun saat sekarang ini yang kepala dinas lingkungan hidup saya, Melkianus. Besok-besok dimutasi. Sepanjang komitmen ini ada di dinas lingkungan hidup, siapa saja yang jadi pimpinannya itu pasti tetap jalan. Begitu. Tapi seberapapun banyak anggaran yang disiapkan oleh tim anggaran, tapi pada saat komitmen ini tidak ada, ya saya pikir kembali lagi kita mungkin saja sampahnya kita angkut seminggu sekali, begitu. Jadi itu pada komitmen keterpanggilan kita, begitu. Betul. Dan mungkin sederhananya, ya. Usah disiapkan tapi manusia. Tapi kalau manusianya tidak mau, ya percuma, begitu. Betul, Bapak. Jadi sederhananya, walaupun anggarannya pas-pasan, tapi kita berkomitmen untuk menjawab kebersihan kota dengan kota yang bersih. Ya, dari aspek lingkungan itu saya pikir kota bersih aja. Kalau udah bersih biasanya ikutannya sehat begitu, ikutannya begitu. Tapi kalau udah tidak bersih ya banyak masalah yang akan muncul nanti. Ya kira-kira demikian Ibu Cantika dan Ibu Naomi. Bapak itu kan tahun 2017 saat WK Bubak dijuluki kota kecil terkotor kita yang
waktu itu saya masih di luar daerah cukup Merasa sedih. terpukul ya, ya. Kalau jadi Ya. pulang itu memang anak-anak muda waktu itu dalam gerakan Peduli Sumba Barat, kalau Iya. tidak salah, pembersihan pasar. Nah, sekarang kan sudah mulai ada perubahan dan tidak mendapat julukan itu lagi, Iya. Bapak. Iya. Apa itu menjadi indikator yang dapat digunakan untuk mengukur keberhasilan transformasi kebersihan menurut Bapak, atau Iya. ada indikator lain Bapak untuk mengukur itu dalam pengelolaan sampah di Sumba Barat, Bapak? Nah, untuk pengelolaan sampah di Sumba Barat, salah satu indikator untuk kita dikatakan kita bisa keluar dari kota kotor, itu sebetulnya kalau di setiap kelurahan, di setiap RT ada tempat sampah yang disiapkan secara swadaya, itu sebetulnya sederhana. Nggak perlu misalnya pemerintah harus siapkan anggaran bangun tempat sampah, toh ada yang sudah dibangun bertahun-tahun sebelumnya, itu mubazir, begitu. Jadi kalau misalnya kelompok masyarakat di tingkat RT bersepakat melakukan pertemuan dan bersepakat kita akan swadaya untuk buat tempat penampungan sampah sementara. Jadi semua warganya buang sampahnya ke sana yang sudah dipilah, nanti petugasnya tinggal angkut. Yang mana plastik diangkut, yang mana kertas diangkut. Ini manajemen persampahannya akan jalan bagus. Ya, betul. Ya. Nah, itu salah satu kriteria kalau misalnya kita sudah sukses penanganan persampahan. Tapi kalau sekarang ini, ya kami bukan tidak menerima kalau misalnya sudah banyak yang apresiasi, kotanya udah berubah. Kami sangat senang, kami berterima kasih banyak. Tapi yang kita lakukan baru pada angkut dan buang. Belum sampai melihat. Belum pada manajemen persampahan yang benar, itu belum. Karena kita di tingkat ya sambil contoh misalnya di lingkungan Malada ini, kalau ada tempat sampah saya terus warganya buang di situ, jadi kendaraan kita tidak perlu muter jauh, jadi datang di tempat sampah, angkut, buang, tempat pengolahan, begitu. Ya, Nah, itu ukurannya yang sederhana. Nah, kalau kita mau ajukan anggaran ke tim anggaran, ya pemerintah ini dengan keterbatasan anggaran, kita agak kesulitan memang. Nah, tapi kalau misalnya partisipasi warganya kuat, warganya menyediakan secara swadaya, terus kami angkut. Nah, biasanya kalau warga pun ini sudah siapkan, itu karena tradisi maksud saya begini. Kalau saya tidak salah ingat itu sekitar tahun 90-an. Itu pemerintah daerah sudah siapkan tempat sampah. Salah satu contohnya di Kelurahan Kampung Baru. Ada kurang lebih ukurannya 6 kali 6 meter tempat sampahnya. Nah, pada saat ini tempat sampah mau diaktifkan, warga sekitar yang nggak mau. Tidak mau untuk buang sampah di sana. Karena apa? Mereka takut penanganan sampahnya masih sama dengan yang lalu. Kita angkutnya seminggu sekali. Jadi sampah ini tertumpuk, nanti ya ada aroma baru nanti di sana. Mereka takut. Sementara pola penanganan kita sekarang setiap hari sudah diangkut sampahnya. Jadi sebetulnya tidak ada persoalan kalau misalnya warga menyediakan tempatnya terus kita angkut setiap hari, itu nggak ada persoalan. Tetap bersih dia. Yang jadi persoalan pada saat sampahnya warga siapkan tempat sampahnya, terus kami tidak angkut sampah, itu yang jadi persoalan. Begitu. Tapi sepanjang kami berkomitmen setiap hari kami angkut sampah, itu persoalannya nggak ada. Begitu. Nah, pola ini yang harus dirubah. Sebetulnya kalau ini terjadi, nah ini yang dikatakan transformasi. Kita berubah dari yang lama ke yang baru sama sekali begitu. Iya. Nah, kira-kira demikian Ibu Cantika dan Ibu Naomi. Kalau boleh tahu Bapak, rute kendaraan dari Dinas Lingkungan Hidup itu sampai di mana sih, Bapak? Di perkotaan saja atau sampai di mana? Karena memang tidak semua lokasi bisa dijangkau. Betul. Memang pada sejak 2022-2023 kita rute penanganan sampahnya untuk roda 6 itu sepanjang Ahmad Yani, terus Gajah Mada, Kampung Baru ke jalan El Tari ya. Iya, Jalan El Tari. Nah, masuk ke jalan di Kauri. Nah, masuk ke Uri dan pelayanan di Kelurahan Maliti, Wailiang sampai di Kelurahan Didatana sekitar Rumah Sakit Umum Daerah Waikabubak. Jadi kita layani kurang lebih sekitar 11 kelurahan. Sekitar kota, 11 desa kelurahan sekitar kota Waikabubak. Memang sebetulnya penanganan persampahan tidak bisa
Masa kebersihan hanya dibutuhkan oleh orang kota, terus orang desa gimana? Kan begitu. Nah, memang kita belum sampai ke sana karena memang keterbatasan sarana dan sumber daya. Sebetulnya penanganan kebersihan harus sampai di tingkat kecamatan. Tapi apa daya tangan tak sampai ya. Jadi kita layani sesuai dengan kemampuan yang ada. Dengan sarana fasilitas yang ada pada kita. Mungkin demikian Ibu Cantika, ya Ibu Naomi. Ya Bapak, ini bagaimana melibatkan generasi muda dalam upaya menjaga kebersihan dan pengelolaan sampah Bapak di Kabubak? Ya. Untuk menggerakkan generasi muda sebetulnya sebelum kita gerakkan mereka udah bergerak sendiri sebetulnya. Seperti ada GSP, Gerakan Peduli Sumba Barat. Ada GSP. Ada anak-anak, ada generasi milenial, ada begitu banyak. Mereka sudah peduli pada lingkungan, khususnya pada sampah ini. Nah, untuk menggerakkan mereka, memang kita butuh untuk tapi ya kami di dinas lingkungan sebetulnya karena begitu sebetulnya persoalan kalau bicara sampah ini itu banyak sekali aspeknya. Memang kalau kita bicara sampah aja diangkut aja begitu. Tapi kalau pada saat kita masuk ke penanganan sampah yang benar, itu banyak sekali item yang harus dibenahi. Sehingga partisipasi generasi muda ini kita belum maksimalkan. Untuk dari dinas lingkungan kita belum gerakan secara maksimal. Tetapi kita sudah bersyukur bahwa ada generasi muda yang sudah proaktif. Ya mereka sambil jalan nanti mereka undang kami. Atau informasi ke dinas lingkungan. Biasanya kalau informasi masuk ke dinas lingkungan hidup, entah hari libur atau hari apa saja, kami sibuk atau biasanya kami bergabung dengan generasi muda. Seperti pada tahun kemarin itu ada di bulan Desember ada pemuda dari GKS Mila TBK Ro. Itu mereka informasi, kami hadir bersama dengan mereka. Nah, sepanjang ini informasi sampai ke dinas lingkungan dari unsur masyarakat mana saja, biasanya kami hadir langsung. Karena itu salah satu motivasi kita terhadap partisipasi masyarakat yang ada di Sumba Barat khusus untuk penanganan persampahan. Mungkin demikian Ibu Cantika. Memang betul Bapak, kalau sampah itu semua, karena semua orang menghasilkan sampah setiap hari. Jadi bukan hanya dinas lingkungan hidup saja. Nah, sebetulnya Ibu Cantika kalau misalnya penanganan sampah ini, kalau sudah ada perubahan pola pikir, siapa yang menghasilkan sampah, tangani sampahnya, itu masalahnya udah selesai. Dinas lingkungan itu bisa ditutup juga sebetulnya. Hanya persoalan sekarang kita buang sampah minta orang lain yang angkut, yang tangani, itu yang jadi persoalan. Harap gampang. Tapi iya orang bilang harap gampang. Tapi kalau misalnya saya punya pulpen misalnya udah habis tintanya. Kalau ini saya tidak buang, saya buang pada tempatnya, itu udah selesai persoalannya. Nah, yang terjadi pada saat pulpen saya tintanya habis, di mana saja saya buang. Nah, itu yang pola ini yang harus dirubah. Nah, rubah ini biasanya memang kita harus munculkan dari generasi muda dan anak-anak. Nah, begitu. Sehingga dengan dasar ini kami beberapa sekolah kami kunjungi untuk mengedukasi anak muda. Karena anak mudanya akan melanjutkan tongkat kepemimpinan ini. Nah, melanjutkan generasi ke depan. Nah, jadi kita butuh sebetulnya kalau kita menganggap sampah sebetulnya bisa jadi bencana begitu ya. Kalau bicara sampah ini bisa bencana begitu. Tapi pada saat ini sampah ini dihargai, lingkungan kita hargai, maka lingkungan juga akan jamin kehidupan kita. Akan memberikan kesehatan kepada warga masyarakatnya, terutama di Sumba Barat. Mudah-mudahan pola pikir ini bisa teredukasi secara baik ke depan sehingga generasi muda kita paham dengan sampah. Mungkin demikian Ibu Cantika dan Ibu Naomi. Ya. Bapak, kita kembali ke tema kita hari ini. Nah, menurut Bapak bagaimana transformasi kebersihan dan pengelolaan sampah itu sendiri dapat berkontribusi dengan pembangunan yang berkelanjutan di wilayah Sumba Barat? Ya. Penanganan kebersihan ini bisa berkontribusi terhadap pembangunan berkelanjutan. Penanganan lingkungan ini salah satu dari 17 tujuan pembangunan berkelanjutan. Pembangunan ramah lingkungan itu salah satu. Nah, kalau kami ini pengambil kebijakan, kalau peduli pada lingkungan dan menangani sampah secara baik, maka sebetulnya
ini salah satu komitmen kita berkontribusi terhadap pembangunan yang berkelanjutan, begitu. Nah, salah satu contoh misalnya begini, buang sampah tidak pada tempatnya itu bisa menimbulkan pencemaran lingkungan. Nah, kita bayangkan misalnya 152.000 jiwa penduduk buang sampah di tidak pada tempatnya, pencemaran lingkungan di mana-mana, maka apapun yang kita bangun itu akan sia-sia. Begitu. Kalau begitu memang kecil sekali dan ini tidak kalau bilang sampah ini sebetulnya sesuatu yang tidak dilirik begitu. Bahkan kalau orang ditugaskan di sampah juga kadang tidak mau ini. Begitu. Tapi kontribusinya terhadap pembangunan berkelanjutan itu besar sekali. Kenapa, begitu. Bapak? Karena apa? Karena per saat ini penanganan sampah tidak tepat, maka ini akan berpengaruh pada segala aspek pembangunan. Ya, pendidikan lah, kesehatan lah, akan berpengaruh itu. Begitu. Ya, saya ambil contoh misalnya pembangunan infrastruktur. Saluran drainase. Ini udah dibangun sama pemerintah. Ternyata masyarakat buang sampah tidak pada tempatnya. Begitu hujan tersumbat. Iya, jadi drainasenya akan timbul banjir. Banjirnya akan ada jentik nyamuk dan berdampak terhadap kesehatan masyarakat. Itu sederhana, begitu. Nah, kalau begitu bagaimana supaya bisa bersih? Kembali pada seluruh warga Sumba Barat. Iya. Mau tidak kita tangani sampah kita masing-masing. Kalau misalnya masing-masing seperti saya sampaikan, masing-masing orang tangani sampahnya, udah selesai persoalan. Begitu. Nah, untuk menangani sampah masing-masing ini yang butuh perubahan pola pikir. Nah, begitu Ibu Cantika dan Ibu. Kadang-kadang kita biar gini kalau misalnya sampah permen plastik permen plastik buang sembarang kecil saja. Betul. Tidak apa-apa, padahal itu nanti lama-lama bertumpuk. Ya, saya ambil contoh misalnya kita di kendaraan begitu ya. Iya, kita makan cemilan, jajan begitu. Terus ada plastiknya. Buang aja. Buang di samping. Takut kendaraannya kotor. Nah, kalau 100.000 penduduk saja seperti apa di Sumba Barat bertebaran dengan sampah, maka menjadi kota sampah nantinya begitu. Nah, mudah-mudahan ke depan dengan partisipasi masyarakat yang sudah bagus sekarang, nah mudah-mudahan ke depan kita secara bertahap sesuai waktu, mudah-mudahan kota kita lebih berseri lagi dari yang sekarang. Iya, Bapak. Tapi kita harus yakin ya bahwa suatu saat pasti bisa. Pasti bisa Bapak. Ya Bapak, yang terakhir, bagaimana kisah inspirasi dari komunitas atau perilaku masyarakat dalam mengelola sampah, Bapak? Ya. Nah, untuk sebetulnya kisah kalau seperti pilot project begitu ya. Memang kami berharap sebetulnya Ibu Cantika dan Ibu Naomi, sebetulnya kami punya target, hanya belum kesampaian. Kami pasang target. Nah, biasanya target ini kan sudah dicapai sebetulnya ya. Tapi karena memang tidak ada anggarannya, kami pasang target tapi tidak ada anggaran kan, kita jalan aja kan begitu. Pada tahun 2023 kemarin kami coba pasang target untuk 2 kelurahan 1 desa. Kelurahan Waliang, Kelurahan Maliti, dan Desa Dedekado kami coba tetapkan sebagai wilayah pilot project kita untuk melakukan pemilahan sampah dari tingkat rumah tangga. Jadi sampah rumah tangga ini dipilah, yang plastik sendiri, yang kertas sendiri, yang bisa didaur ulang. Ya, masyarakat bisa lubang sampah seperti septic tank dimasukkan, terus nanti dikasih M4 bisa jadi kompos begitu. Kita berharap. Nah, tapi karena memang kami hanya modal semangat. Nah, ternyata tinggal target. Sampai dengan sekarang pun itu belum jalan. Nah, mudah-mudahan kemarin kami mungkin terlalu targetnya terlalu tinggi mungkin kemarin. Nah, kami berupaya di 2024 ini kami berupaya nanti untuk coba tetapkan satu wilayah administrasi desa atau kelurahan, sehingga dari tingkat rumah tangga sudah melakukan pemilahan, begitu, melakukan pemilahan. Kalau misalnya dari tingkat rumah tangga sudah melakukan pemilahan, ini sangat baik sekali. Itu sudah kontribusi positif yang sangat tinggi untuk penanganan kebersihan, kontribusi dari masyarakat. Nah, saya kira demikian Ibu Cantika. Bapak, ini masih seru sekali perbincangannya kita kaum ya. Menurut Bapak, bagaimana sih transformasi pengelolaan sampah ini dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat Sumba Barat itu sendiri, Bapak? Ya,
Kalau dampak dari transformasi penanganan kebersihan untuk kualitas hidup masyarakat sebetulnya sederhana, Ibu Cantika. Nah, tadi sudah saya sampaikan bahwa kalau tidak bersih biasanya tidak sehat. Kalau sudah tidak bersih pasti tidak sehat. Kalau sudah tidak sehat, ya akan berpengaruh terhadap komunitas yang ada di lingkungan masyarakat kita. Begitu. Nah, sehingga untuk menjamin keberlanjutan ini memang butuh partisipasi seluruh stakeholder, terutama pimpinan wilayah di tingkat kecamatan, tingkat kelurahan, tingkat RW, tingkat RT. Iya. Nah, pada saat ini ada, terutama yang ada di lini lapangan, di tingkat desa, ada RT, RW, dan kepala desa atau lurah. Iya, betul. Nah, pada saat ini mereka gencar memberi perhatian terhadap kebersihan, maka saya yakin jaminan kesehatan untuk masyarakat Sumba Barat itu ya tidak 100%, tapi dari aspek kebersihan sudah berkontribusi untuk kesehatan masyarakat di Sumba Barat. Saya yakin itu bisa, begitu. Bisa sekali. Bisa. Ya, salah satu saya kalau misalnya ini tidak kita biarkan masyarakat kita buang sampah tidak pada tempatnya, saluran-saluran drainase tertimbun dengan sampah. Musim hujan tergenang, terus ada jentik-jentik nyamuknya, itu kan berpengaruhnya besar sekali, begitu. Begitu. Jadi sebetulnya sederhana. Pada saat ini seluruh komponen masyarakat, ya ibaratnya kita perang terhadap kebersihan, ya, perang terhadap sampah, udah selesai. Nah, jadi kalau perang pada sampah dari dinas lingkungan, ya nggak cukup, Ibu Cynthia, tidak cukup itu. Tapi kalau misalnya seluruh lapisan masyarakat kita perang pada sampah, kalau saya punya sampah saya tidak buang, udah selesai persoalannya, begitu. Baik. Ya. Semakin saya pikir sederhananya, ya. Iya, kalau berbicara tentang sampah memang tidak akan habis-habis, betul. Ya, tapi karena memang waktu yang sudah waktunya sekarang kita berakhir, silakan kami. Bapak di yang terakhir closing statement dan harapan Bapak tentang pengelolaan sampah dan kegiatan apa yang dilakukan di lingkungan hidup ke depannya itu apa, Bapak? Silakan, Pak. Baik, ya saya pikir tidak banyak juga yang saya sampaikan, ya. Penanganan sampah sebetulnya ada di hulu dan ada di hilir udah selesai. Itu artinya apa? Ada pemilahan di tingkat rumah tangga dan kami di tingkat TPA kami olah secara baik, udah selesai persoalannya. Begitu. Tapi sebaik apapun diolah di tingkat pembuangannya, di pengolahannya, tapi di tingkat sumber sampahnya, di tingkat rumah tangganya, ini kita malas tahu, kita tidak peduli, maka ini juga akan menambah beban kerja di Dinas Lingkungan Hidup. Begitu. Tapi kami, karena itu menjadi tugas pokok dan fungsi kami, entah ada pemilahan atau tidak dari tingkat rumah tangga, kami akan tetap laksanakan tugas pokok dan fungsi kami. Tapi yang saya pesan bahwa mari kita memulai penanganan sampah, mulai dari hulu, ada di hulu dan ada di hilir. Sudah selesai. Oke, luar biasa. Terima kasih Bapak Melki LU Lage SE, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sumba Barat yang sudah bergabung. Semoga nanti bisa kerjasama dengan RRI juga, Bapak. Baik, siap. Untuk menangani sampah. banyak Ibu Cantika dan Jadi intinya setiap orang kita menghasilkan sampah, kalau kita sadar sebenarnya bisa Dinas Lingkungan Hidup ditutup. Baik, Bapak, terima kasih. Semoga sehat selalu, Bapak. Baik, sukses amin. untuk kegiatan lainnya. Dan pendengar terus dengarkan RRI Sumba. Siaran ini bisa Anda dengarkan di radio streaming rri.co.id ataupun melalui aplikasi digital RRI yang bisa Anda download di ponsel pintar Anda. Dan tayangan ini akan tayang di YouTube nanti, Bapak, di RRI Sumba. Jangan lupa subscribe dan share ke teman-teman Anda. Sumba sore ini saya Cantika dan Naomi pamit undur diri. Terima kasih. Terima kasih, Bapak. Terima kasih, Bu Cantika.